Sementara itu, kelompok Jiang Li yang sedang kelelahan karena melarikan diri akhirnya berhenti di sudut Shell Town. Jiang Li sangat marah, selain ditolak, dia juga diancam dan membuat Jiang Li dendam dan akan mencari Shadow di dunia nyata dan membunuhnya. Pada saat itu, seorang pria menghampiri kelompok Jiang Li. Dia bernama Lao Mao dan merupakan pemain level 2. Lao Mao tertarik dengan tawaran Jiang Li dan berniat untuk membantu. Jiang Li awalnya mengira bertemu penipu, tapi Lao Mao memberitahu beberapa trik yang ampuh untuk meningkatkan level, yaitu harus menempatkan 5 poin atribut awal ke dalam agility. Cara itu dapat meningkatkan kecepatan lebih dari monster crawler level pertama. Jiang Li terkejut dengan perkataan Lao Mao dan setuju. Tapi Jiang Li menurunkan tawaran menjadi 5 juta, karena Mao Lao tidak sekuat Shadow. Lao Mao setuju dengan itu dan menganggap Shadow bodoh karena menolak tawaran sebesar itu. Sementara itu, Qin Feng bertarung dengan monster perunggu The Damned yang benar-benar sudah berevolusi menjadi monster Silver Boss. Untuk menyelesaikan evolusi sepenuhnya membutuhkan waktu 8 jam, tapi Qin Feng tidak ingin menunggu selama itu dan memutuskan untuk membunuh monster itu. Dengan skill Stealth Break Strike, Qin Feng memberikan 659 damage. Qin Feng melakukan serangan beruntun, tapi pertahanan bos pada level silver 3 kali lebih kuat daripada tingkat perunggu. Serangan balik dari The Damned juga sangat kuat dan merupakan serangan area yang luas tapi tidak terarah yang membuat Qin Feng bisa menghindari serangan. Saat itu, Qin Feng memutuskan untuk menunggu waktu cooldown dan akhirnya melakukan serangan brutal yang terkonsentrasi. Qin Feng memberikan damage yang sangat tinggi dan membuat monster itu hampir mati. Qin Feng akhirnya melakukan serangan terakhir dan membunuh monster boss Silver The Damned. Qin Feng mendapatkan 1800 XP, meningkatkan level menjadi level 5, mendapatkan 4 poin evolusi dan juga memperoleh 124 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Berkat menggabungkan talent tanpa batas sebelumnya yaitu Greedy Hand, yang membuat Qin Feng mendapatkan bonus 8 poin evolusi dan 248 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Dan juga meningkatkan peringkat Qin Feng dari kelas silver menjadi peringkat gold. Qin Feng mendapatkan 8 drop peralatan tapi dia hanya bisa menampung 10 item dalam tas yang membuat Qin Feng harus keluar masuk Shell Town untuk mengosongkan tas. Qin Feng berharap kelompok Crushed One menjatuhkan cincin penyimpanan atau lainnya sehingga bisa mengumpulkan banyak drop lootingan tanpa harus menjual untuk mengosongkan isi tas yang membuang banyak waktu. Di tempat lain, kelompok Zheng Wei kembali dengan gembira ke Shell Town. Selain itu, mereka juga sudah naik ke level ketiga. Tapi pemberitahuan leaderboard terbaru langsung membuat semua orang terkejut, karena nama Shadow sudah mencapai level kelima. Tapi Zhang Wei mengatakan kepada kelompoknya untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka juga akan kembali ke dunia nyata untuk memberitahu teman dan keluarga mereka tentang game God Forsaken ini. Karena mereka sudah mengetahui rahasia dari game God Forsaken yang bisa membuat kacau seisi dunia dan akan kembali untuk memastikan keluarga mereka aman, jadi mereka akan kembali terlebih dulu. Zhang Wei akhirnya terbangun di dalam kamar. Semua temannya yang menjaganya sangat khawatir dan berjanji akan mencari pelaku di balik peristiwa yang dialami Zhang Wei. Tapi Zhang Wei justru meminta untuk mengumpulkan semua orang karena berita game God Forsaken ini. Zhang Wei akhirnya melaporkan semua kejadian yang dia alami di dalam game God Forsaken di kantor polisi, termasuk tentang Shadow yang misterius dan sangat kuat. Shadow hanya level 3 saat menyelamatkan kelompok Zhang Wei, tapi saat kelompok Zhang Wei sudah berhasil meningkatkan level mereka ke level 3, Shadow justru langsung naik ke level kelima. Polisi itu berpikir kalau Shadow adalah pemain terbaik di dunia jika bisa meningkatkan level secepat itu, karena untuk melakukannya, seseorang harus membunuh monster level boss yang kuat. Polisi juga heran karena Shadow sudah mencapai level 3 1 jam yang lalu tapi tidak kembali ke dunia nyata dan tidak mengkhawatirkan keluarganya. Tapi Zhang Wei tidak mengetahui informasi Shadow sedikit pun. Salah satu polwan bernama Anyu menimpali kalau Shadow adalah seorang transmigrator yang biasanya yatim piatu dan menjadi kuat sangat cepat. Tapi kepala kantor justru mengejeknya karena dianggap terlalu berfantasi. Kepala kantor polisi mengatakan kalau informasi tentang game God Forsaken dari Zhang Wei sama dengan informasi dari petinggi, dan beberapa orang tua yang tertidur pulas tiba-tiba meninggal setelah tertidur. Berdasarkan riset dan penelitian,
Orang-orang itu sudah berkali-kali terbunuh dalam game yang menghabiskan umur mereka dalam game menjadi nol, dan mengakibatkan umur mereka di dunia nyata juga habis lalu meninggal. Hal ini di luar pemahaman logika, dan menganggap kalau makhluk tingkat tinggi sedang melakukan serangan bagi umat manusia. Para petinggi kepolisian juga sudah menurunkan status darurat dan membentuk tim pelopor yang akan dikirim untuk menjelajahi game God Forsaken dan mencari informasi. Kepala polisi menunjuk Anyu dan Zhang Wei dalam melakukan tugas ini. Anyu menjadi kapten dan Zhang Wei menjadi wakil. Mereka akan membuat tim sendiri dan berharap bisa menemukan identitas asli Shadow, serta bisa menjalin hubungan baik dengannya untuk mendapatkan informasi penting. Di tempat lain, Xiao Yu mendengarkan berita tentang God Forsaken dari orang-orang karena disebarkan oleh Zhang Wei. Xiao Yu heran karena Qin Feng masih belum menghubunginya di saat-saat seperti ini. Biasanya Qin Feng akan mencari cara untuk meminta maaf kepadanya, tapi kali ini berbeda. Justru dia ditampar oleh Qin Feng yang membuat Xiao Yu marah. Xiao Yu berpikir kalau Qin Feng keterlaluan karena dia hanya bolos sekolah dan pergi menonton konser Song Fei. Pada akhirnya Xiao Yu berpikir kalau Song Fei juga akan tertidur dan memasuki game God Forsaken. Itu bisa membuatnya semakin dekat dengan Song Fei. Dan berpikir kalau Zhang Wei adalah pemain yang hebat karena sudah level 3 dan akan meminta informasi darinya. Xiao Yu mendapatkan banyak informasi dan membuatnya bersemangat untuk masuk ke dalam game God Forsaken. Dia langsung pergi tidur untuk memasuki game, karena berpikir memiliki seseorang untuk menggendongnya dalam permainan, dan berpikir untuk memamerkan levelnya yang lebih tinggi kepada Qin Feng dan tidak akan membantunya naik level. Qin Feng memeriksa drop lootingan dan terkejut karena menemukan cincin kutukan emas yang dapat meningkatkan semua atribut 8%. Cincin itu juga setara dengan pemain level 3 dan memiliki ketahanan terhadap kekuatan gelap yang berguna untuk melawan monster. Selain itu, Qin Feng juga mendapatkan skill bayangan instan level silver. Dengan sekali bergerak dapat memberikan 100 serangan sekaligus yang dianggap 100% serangan dari belakang, tapi tidak dapat merusak monster karena serangannya tidak fokus pada satu titik. Skill ini dianggap sebagai skill AoE yang sangat kuat dan bisa teleportasi atau tidak terlihat. Qin Feng bersemangat dan langsung mempelajari skill ini. Selain itu, dia juga masih memiliki poin evolusi yang digunakan untuk meningkatkan Greedy Hand ke level Diamond, yang dapat digunakan pada mayat monster dan memiliki peluang 160-220 drop looting tambahan, serta peluang mendapatkan item level tinggi sebesar 20-40. Setelah mempelajari skill Instant Shadow, Qin Feng langsung meningkatkan levelnya dari level Silver ke level Platinum. Saat sedang memeriksa semua peningkatan, tiba-tiba monster crawler level 4 menyerang, dan membuat Qin Feng bersemangat untuk menguji skill barunya. Hanya dalam waktu singkat, Qin Feng berhasil membunuh semua monster crawler level 4 dan mendapatkan banyak manfaat. Qin Feng memiliki 618 masa hidup yang bisa dijual. Selain itu, dia juga ingin menjual semua item yang menumpuk di dalam tas untuk mengumpulkan 900 hari masa hidup dan bisa naik ke level 10. Dan pada saat itu, Qin Feng dapat mewujudkan skill dan equipment dalam game dan membawanya ke dunia nyata. Saat Qin Feng berjalan di dalam hutan, dia melihat kelompok Hyang Li dan Lao Mao. Mereka baru saja menyelesaikan misi dan membantu Jiang Li naik level 3. Mereka tidak menyadari kehadiran Qin Feng yang sedang lewat. Qin Feng tiba di pintu teleportasi dan mendapatkan 1 poin reputasi dan bisa melakukan teleportasi gratis sehari sekali tanpa mengurangi biaya umur. Qin Feng kembali ke kota dan langsung membuka kios penjualan. Semua orang langsung tertarik karena sudah menunggu Shadow datang dengan item yang mereka butuhkan. Penjualan itu sangat cepat selesai karena semua orang berebut equipment dengan harga penawaran. Setelah menjual semua item, Qin Feng memiliki total 2174 hari masa hidup. Tapi itu belum cukup untuk membawanya ke level ke-10. Saat itu, wanita penyihir dari kelompok Zhang Wei datang menawarkan cincin penyimpanan dengan 12 slot. Qin Feng sangat terkejut karena dia sangat membutuhkan equipment ini. Qin Feng langsung menanyakan harganya, tapi wanita itu berkata kalau Qin Feng tidak perlu membayar. Qin Feng cukup menerima pertemanannya dan bergabung dalam kelompoknya dan membantu mereka membunuh satu monster boss. Wanita itu menggunakan nama Black Plum. Qin Feng penasaran dengan bos yang akan dia hadapi. Black Plum berkata kalau bos itu dikenal sebagai Tiger God, tapi tidak bisa memberikan informasi secara rinci karena mereka hanya melihatnya dari jauh.
di sebuah perahu rusak di dalam rawa. Qin Feng berspekulasi kalau itu adalah monster Golden Ghost Ship yang bisa muncul di level manapun. Penampilannya sangat rendah tapi memiliki equipment spesial yang berguna. Setiap kali Golden Ghost Ship muncul, semua guild akan berperang. Monster ini seharusnya muncul di kota level 5, tapi kali ini muncul di kota pemula yang membuat Qin Feng berpikir kalau itu adalah ikan koi yang dikabarkan di kehidupan sebelumnya. Setelah menanyakan beberapa informasi, keduanya langsung keluar dari dalam kota. Tapi seseorang mengawasi mereka. Orang itu langsung melaporkan hal itu kepada pemimpin mereka dan menganggap Qin Feng sebagai bocah yang naif karena membawa wanita ke dalam hutan. Di perjalanan, Qin Feng memberitahu soal pembagian equipment setelah melakukan pembunuhan bos. Qin Feng hanya ingin mengambil item yang berguna untuk assassin. Untuk sisanya, kelompok Zhang Wei dapat mengambilnya. Dan Black Plum juga mengajukan permintaan jika Qin Feng memiliki equipment yang berguna untuk Zhang Wei dan lainnya. Dia berharap Qin Feng akan menjualnya dengan memberikan diskon. Qin Feng langsung setuju tentang hal itu. Black Plum bertanya, kemana mereka akan pergi, karena Zhang Wei belum memasuki game. Qin Feng berkata kalau mereka akan pergi melawan bos tier God. Black Plum langsung terkejut tapi Qin Feng berkata kalau Black Plum hanya perlu menonton dari jauh. Black Plum berpikir kalau Shadow itu memang kuat, tapi jika sendirian membunuh bos tier Gold, itu sangat mustahil. Pada saat itu, Qin Feng tiba-tiba menghilang yang membuat Black Plum kebingungan. Kelompok yang mengikuti mereka berpikir kalau Shadow melarikan diri dan meninggalkan seorang wanita sendiri di hutan. Tapi mereka tidak menyadari kehadiran Qin Feng di sekitar mereka. Ketika mereka hendak bergerak untuk menangkap Black Plum, tiba-tiba Qin Feng menyerang mereka dan membunuh 5 orang dalam sekejap mata. Saat Qin Feng kembali, Black Plum menanyakan tentang Qin Feng yang tiba-tiba menghilang. Tapi Qin Feng berkata kalau dia baru saja membunuh 5 orang yang sedang mengikuti mereka. Hal itu membuat Black Plum sangat terkejut. Di dalam kota, Xiao Yu muncul di tempat teleportasi. Dia sangat gembira karena sudah memasuki game. Xiao Yu mendapatkan profesi sebagai healer dan mulai berfantasi kalau dia akan sangat kuat. Saat melihat leaderboard, Xiao Yu sangat terkejut karena bukan Zhang Wei yang menjadi pemain nomor 1 tapi Shadow. Tidak jauh dari situ, kelompok Zhang Wei sedang berdiskusi karena mereka kekurangan healer di dalam tim. Saat itulah Xiao Yu menawarkan diri untuk menjadi healer di dalam tim Zhang Wei. Di waktu yang sama, Qin Feng dan Black Plum sudah tiba di pinggir rawa. Dan benar saja, dugaan Qin Feng benar, itu adalah monster Golden Ghost Ship yang dikenal Qin Feng. Qin Feng menyuruh Black Plum untuk menunggu dan langsung maju untuk menyerang. Area rawa memiliki domain brutal yang bisa menghilangkan umur 100 kali lipat. Pada kecepatan Qin Feng saat ini, domain tidak terlalu berpengaruh di awal, dan memiliki waktu 45 menit untuk menyelesaikan misi. Qin Feng mengeksekusi Instant Shadow dan menyerang dengan Venom Dart. Jika orang lain yang melawan monster Golden Ghost Ship, mungkin mereka akan terbunuh dalam sekejap dan sangat sulit untuk memberikan damage. Tapi Qin Feng sudah mengalami kekuatan monster ini di kehidupan sebelumnya. Dan kelemahan sebenarnya bukanlah skeleton yang mengendalikan kapal, melainkan Ghostfire Bell di ujung kapal. Ketika kelemahannya diserang, skeleton akan mengendalikan air di sekitarnya dalam bentuk gelombang dan meluncurkan serangan area yang besar. Tingkat damage dari pilar air sangat tinggi. Bahkan warrior tahap awal dengan armor level awal hampir tidak bisa menahannya. Bagian yang paling menakutkan adalah Golden Ghost Ship dapat memanggil 12 hantu air pada level silver setelah menerima serangan besar. Golden Ghost Ship dapat memanggil hantu air dalam 3 menit sekali, oleh karena itu, seseorang harus bisa menghabisi 12 hantu air dalam waktu jeda panggilan. Walaupun Qin Feng menyerang dalam keadaan transparan, tapi domain brutal membuatnya tidak bisa bertahan untuk serangan pertama ini. Qin Feng berkata kepada Black Plum kalau dia akan mati kali ini dan akan kembali ke sini setelah diteleportasi kembali ke kota. Black Plum bingung karena melihat jalannya pertarungan. Qin Feng harusnya unggul tapi kenapa harus mati? Di saat yang sama, kelompok yang sebelumnya dibunuh oleh Qin Feng kembali dan menyusul ke area rawa. Dan pada saat yang sama, pilar air langsung menyerang Qin Feng dan membuat Qin Feng terbunuh. Qin Feng kehilangan 326 masa hidup yang tidak bisa dijual dan 1887 masa hidup yang bisa dijual. Mereka mengejek Qin Feng karena dianggap sombong melawan monster Golden Ghost seorang diri.
Kelompok itu merasa bahagia dan melihat XP monster sudah sedikit, serta lifespan shadow yang sangat besar membuat mereka sangat serakah. Lalu berpikir untuk mengambil keuntungan. Namun mereka tanpa sadar memasuki domain brutal dan area serangan pilar air. Mereka langsung diteleportasi kembali ke kota. Mereka tidak percaya dengan kekuatan monster itu sangat menakutkan, tapi pemimpin mereka sangat keras kepala dan berpikir untuk kembali ke sana. Sementara itu, Qin Feng sudah kembali ke area rawa dan melihat lifespan kelompok yang baru saja terbunuh. Qin Feng bertanya kepada Black Plum dan mengetahui kalau ada kelompok yang ingin mengambil kesempatan dan terbunuh oleh pilar air. Monster Golden Ghost hanya bisa melepaskan serangan mobilitas tinggi sekali, sisa XP akan sangat mudah ditangani setelahnya dan akan mudah membunuhnya. Setelah itu, dia akan muncul kembali di tempat yang sangat jauh, muncul di sekitar rawa kota lain, namun pemain normal akan kesulitan membunuhnya. Tapi Qin Feng tidak membuang waktu dan langsung menyerang Ghostfire Bell dengan Poison Dart. Qin Feng sudah menghafal pola serangan monster Golden Ghost dan bisa menanganinya setelah melepaskan serangan mobilitasnya. Kelompok yang sebelumnya juga kembali muncul dan sangat terkejut karena melihat Shadow melawan bos monster God lagi. Black Plum melihat mereka dan merasa kesal. Dia langsung menyerang menggunakan petir dan membuat mereka terkejut, tapi kekuatan Black Plum tidak memberikan efek apa-apa. Justru membuat mereka semakin marah. Black Plum melarikan diri karena kelompok itu mengejarnya. Dan di sisi lain rawa, ada kelompok lain yang sedang memantau situasi. Mereka akan memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan. Qin Feng yang masih berjuang juga mengakui kalau efek serangannya sangat berkurang di area domain brutal ini, yang mengakibatkan pertarungan berlarut-larut dan mengundang pemain lain. Qin Feng menyadari kehadiran dua kelompok yang datang dan berpikir kalau mereka memang ingin memanfaatkan lootingan Qin Feng. Akhirnya Qin Feng membunuh monster Golden Ghost dan mendapatkan 4.800 XP. Naik ke level 8 dan mendapatkan 7 poin evolusi, serta 216 lifespan yang bisa diperdagangkan. Qin Feng mengejek dua kelompok itu, karena rencana mereka salah perhitungan. Sementara itu, leaderboard di kota mengumpulkan hasil pembunuhan Qin Feng dan membuat seisi kota gempar. Zhang Wei yang melihat itu benar-benar bingung dengan kekuatan Shadow yang peningkatannya sangat drastis. Sedangkan Xiao Yu juga berpikir kalau Shadow ini adalah orang yang benar-benar bisa membantunya naik level dan bertemu dengan Song Fei. Kelompok yang sedang menonton dari pinggir rawa langsung tertarik dengan lootingan yang melimpah. Pemimpin mereka menyuruh Guan untuk melepaskan skillnya dan menemukan Shadow yang masih dalam mode transparan untuk membunuhnya. Guan langsung melepaskan anak panah Phantom Horned Eagle. Qin Feng melihat serangan itu dan akhirnya mengetahui alasan mereka sangat percaya diri datang ke sini. Karena salah satu dari mereka bisa menggunakan skill anti-invisibility, yang mana skill ini dapat melihat seseorang yang sedang dalam mode transparan. Tapi sayangnya, kelas level assassin milik Qin Feng adalah level plus pertama yang mana anti-invisibility. Level 1 tidak bisa menembusnya karena kalah level dalam hal pengguna maupun level skill. Guan tidak melihat Shadow dan berpikir kalau dia sudah melarikan diri karena takut dengan kelompok mereka. Dan akhirnya mereka dengan percaya diri melangkah maju dan ingin mengumpulkan drop lootingan. Kemudian Qin Feng langsung menebas mereka dan langsung membunuh mereka. Tapi Qin Feng bingung karena tidak melihat keberadaan Black Plum. Qin Feng mula-mula mengumpulkan poin evolusi dan meningkatkan level Greedy Hand ke level epic, dan memiliki peluang 100% mendapatkan lootingan satu level lebih tinggi saat digunakan pada mayat monster. Qin Feng tidak membuang waktu dan mengumpulkan semua drop lootingan yang membuatnya mendapatkan 21 poin evolusi, 248 lifespan yang bisa diperdagangkan, serta equipment spesial Ghostfire Bell. Ghostfire Bell adalah equipment spesial yang jika digunakan, pengguna tidak akan kehilangan lifespan saat mati dan memiliki cooldown 1560 detik. Memiliki skill pasif yang dapat memberikan lifespan 20% peningkatan saat membunuh monster. Sementara itu, untuk skill aktif, jika digoyangkan akan dapat melumpuhkan musuh dalam radius 100 meter dalam waktu 3 detik. Memiliki cooldown 521 detik. Saat Qin Feng sedang berbahagia karena mendapatkan Ghostfire Bell, dia tiba-tiba mendengar suara Black Plum yang sedang dikejar. Qin Feng berjalan dan mencari di sekitar,
tapi hanya mendengar suara Black Plum yang ketakutan. Black Plum yang terpojok berada di pinggir jurang dan terkepung. Dia tidak punya pilihan dan akhirnya memilih untuk bunuh diri dan diteleportasi kembali ke kota. Black Plum mengirimkan pesan kepada Qin Feng dan berkata untuk tidak perlu membantunya, karena sudah mati dan akan muncul di kota. Qin Feng langsung setuju dan akan memberikan barang yang dibutuhkan kelompok Zhang Wei. Qin Feng merasa beruntung karena mendapatkan lifespan yang bisa diperdagangkan sebanyak 3115 hari dan memiliki 21 poin evolusi. Dia ingin meningkatkan level Greedy Hand tapi levelnya sudah mencapai epic dan membutuhkan 10 kali lipat poin evolusi untuk naik level. Pada akhirnya Qin Feng memilih untuk meningkatkan level skill Instant Shadow ke level Diamond. Efek skill 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Efeknya bisa memberikan 3000 damage tanpa harus masuk ke dalam mode transparan. Jika dikombinasikan dengan skill lain, maka Qin Feng dapat memberikan damage sebesar 7000 dengan sekali serangan. Secara umum, membunuh boss monster level gold hanya akan memberikan equipment kelas silver dan sangat kecil peluang untuk mendapatkan equipment gold. Tapi berkat greedy hand miliknya, Qin Feng telah mengumpulkan 11 equipment gold dan buku skill gold, serta 2 equipment platinum dan buku skill platinum. Dari equipment platinum, Qin Feng mendapatkan dual blade yang merupakan senjata untuk assassin, dan bisa memberikan damage 2 kali lipat dalam serangan normal. Selain itu, Qin Feng mendapatkan armor Ghostfire kelas gold, dengan defensive physical attack 25%, perlawanan elemen api 50%, blokir serangan 14% dan kesehatan 419%. Jika dikombinasikan dengan level Qin Feng saat ini, serangan pemain lain tidak bisa menembus dengan serangan penuh. Qin Feng menjadikan armor itu tak terlihat dan mengubah penampilan ke kelas assassin awal. Dengan cara itu, pemain lain tidak akan melihat armor kelas gold, kecuali melihatnya secara tatap muka dalam permainan. Ada juga skill Ghost Shadow Blur kelas gold, yang mana skill ini adalah skill survival assassin, yang dianggap sulit untuk dikembangkan. Tapi Qin Feng memiliki evolve skill tanpa batas yang bisa digunakan. Qin Feng akhirnya kembali dan berpikir kalau panen besar hari ini adalah berkat Black Plum yang membawanya ke sini, dan harus berterima kasih untuk itu. Pada saat yang sama, kelompok yang mengejar Black Plum muncul dengan wajah garang karena gagal menangkapnya, tapi mereka langsung ketakutan saat melihat Shadow di depan mereka, tanpa pikir panjang. Mereka langsung melarikan diri dengan panik, tapi Qin Feng langsung menyerang dengan acak dan membunuh beberapa dari mereka. Pemimpin mereka meminta ampun kepada Qin Feng karena dia hanya memiliki kurang dari 1 tahun masa hidup, tapi Qin Feng tidak peduli karena mereka telah mengejar Black Plum tanpa ampun. Qin Feng langsung membunuh orang itu, dan sistem permainan memberikan status kill pada Qin Feng karena terlalu banyak membunuh pemain lain dan akan kehilangan 75% masa hidup jika terbunuh. Tapi Qin Feng tidak peduli soal itu, karena dia sudah memiliki Ghostfire Bell yang bisa membatalkan efek dari status itu. Pada saat Qin Feng kembali ke kota, semua orang langsung terkejut melihatnya, karena dia baru saja membunuh boss monster level Gold tapi tidak menggunakan equipment kelas atas. Pemimpin kelompok yang sebelumnya dibunuh oleh Qin Feng merasa ketakutan dan menawarkan buku skill khusus assassin sebagai permintaan maaf, yang mana buku itu mereka beli dengan lifespan mereka. Itu adalah buku skill assassin kelas umum yang merupakan skill target tunggal. Skill ini dapat memberikan 20 poin attack dan menyebabkan stun selama 2 detik serta cooldown 22 detik. Qin Feng langsung mengambil buku itu dan pergi, tapi kelompok itu sebenarnya sangat marah karena mereka yang dibunuh oleh Shadow, tapi mereka yang harus minta maaf. Pemimpin mereka berkata, kalau Shadow itu bukanlah pemain biasa, dia pasti memiliki rahasia yang membuatnya bisa sangat cepat naik level. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencarinya di dunia nyata dan menangkapnya lalu mencari rahasianya. Qin Feng akhirnya bertemu kembali dengan Black Plum dan memberikan hadiah kalung untuk tipe penyihir, di mana kalung itu meningkatkan kekuatan berlipat ganda dan regenerasi mana pengguna meningkat pesat. Black Plum sangat bahagia dengan barang itu, karena selain mendapatkan hadiah dari Qin Feng, mereka juga akan mendapatkan barang yang dibutuhkan tim dengan harga murah. Pada akhirnya Qin Feng meminta Space Ring yang menjadi kesepakatan sebelumnya. Black Plum langsung memberikan cincin itu dan mengatakan kalau dia menemukan pintu masuk ke dalam reruntuhan dan bertanya apakah Qin Feng tertarik. Qin Feng terkejut dengan hal itu,
karena merasa kalau berteman dengan kelompok Black Plum adalah pilihan terbaik. Saat ini, tas penyimpanan Qin Feng sudah memiliki kapasitas 27 tempat. Qin Feng bertanya soal Zhang Wei dan akan melakukan perdagangan, tapi Zhang Wei sedang melatih Xiao Yu sebagai healer baru mereka dan tidak akan kembali dalam beberapa waktu. Black Plum lalu memberikan koordinat pintu masuk reruntuhan kepada Qin Feng dan mengatakan kalau dia lari ketakutan saat masuk karena mendengar suara teriakan. Qin Feng tidak berpikir lama dan langsung pergi, serta mengatakan akan melakukan penjualan setelah Zhang Wei kembali. Qin Feng awalnya ingin mencari tempat untuk grading monster, tapi berkat informasi dari Black Plum, menyusuri reruntuhan jauh lebih baik. Ada 3 reruntuhan utama yang akan muncul di kota pemula, yaitu reruntuhan Tum, reruntuhan kutukan dan reruntuhan kuil iman. Walaupun tingkat monster dari semua reruntuhan ini hanya berada di level bronze dan mungkin beberapa level silver, tapi bagi Qin Feng, ini adalah sekumpulan lifespan dan poin evolusi yang dia butuhkan saat ini sebanyak mungkin.